falling. Girl, let me provide your need. Freaky girl under the sheets. You love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang turunan. Simak baik-baik ya. Sebelumnya kenalan dulu yuk. Musik. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang definisi dari turunan. Apa itu turunan? Turunan fungsi f adalah fungsi lain f aksen secara matematis. Turunan di titik C didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata fungsi ketika perubahan inputnya H mendekati 0, yaitu rumusnya f aksen C sama dengan limit H mendekati 0 dari Fc tambah H kurang Fc per H. Prosesnya disebut pendiferensialan, yaitu penurunan, dan bidang ilmunya disebut kalkulus diferensial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh 1 dengan rumus fx sama dengan 13x dikurang 6. Maka carilah f aksen dari 4. Penyelesaiannya, pertama kita masukkan rumus sesuai dengan rumus pada penjelasan sebelumnya, yaitu rumus sebelumnya di sini apabila f aksen c sama dengan limit H mendekati 0 dari FC ditambah H dikurang FC per H. Maka setelah kita masukkan sesuai dengan contoh yang diberikan menjadi F aksen 4, C-nya diganti dengan 4 sama dengan limit H mendekati 0 dari F4 ditambah H. Kenapa di sini menjadi F4 ditambah H? Karena sesuai yang tadi, C-nya kita ganti dengan 4 dikurang F4. C-nya kita ganti dengan 4. Sehingga menjadi limit H mendekati 0 dari 13, 4 ditambah H dikurang 6 dikurang 13 dikali 4 dikurang 6 per H. Di sini kenapa menjadi bentuk seperti ini? Dikarenakan kita telah masukkan fungsi fx-nya. Fungsi fx-nya kan 13x dikurang 6, dan x di sini kita gantikan dengan c ditambah h atau 4 ditambah h yang telah kita ubah tadi. Sehingga menjadi 13x menjadi 4 ditambah h dikurang 6 dikurang f4 dikurang fc, f-nya 13, C-nya 4, maka 13 dikali 4 dikurang 6 per H menjadi limit H mendekati 0 dari 52 ditambah 13H dikurang 6 dikurang 52 ditambah 6 per H. Bentuk ini adalah bentuk yang telah kita operasikan dari bentuk di atas dari 13X. 13 dikali 4 hasilnya 52 ditambah 13 dikali H hasilnya 13H dikurang 6. Di sini min 13 dikali dengan 4 hasilnya itu min 52, dan min 1 dikali min 6 hasilnya plus 6. Makanya di sini menjadi min 52 ditambah 6 per H, sehingga menjadi limit H mendekati 0 dari 13H per H. Nah, kenapa 13H per H? Dikarenakan pada bentuk yang di atas tadi telah kita operasikan, yang dapat kita kurangkan, yang dapat kita tambahkan, kita operasikan. Nah, di sini terdapat 52 dikurang 52 hasilnya 0. Dan ada satu lagi yaitu min 6 ditambah dengan 6 hasilnya juga 0. Maka yang tersisa adalah 13H per H. Makanya di sini menjadi 13H per H sama dengan limit H mendekati 0 dari 13. Kenapa menjadi limit H mendekati 0 dari 13? Dikarenakan H di sini telah kita gantikan dengan 0, sehingga 0 dan 0 habis dan tersisalah 13. Maka limit H mendekati 0 dari 13 sama dengan 13. Selanjutnya kita akan membahas contoh 2. Jika fx sama dengan x pangkat 3 tambah 7x, carilah f aksen c. Penyelesaiannya yaitu f aksen c sama dengan limit h menuju 0. Kita menggunakan rumus fc tambah h kurang fc per h. Lalu kita tinggal memasukkan saja nilai-nilainya, yaitu c tambah h pangkat 3 tambah 7 kali c tambah h kurang c pangkat 3 tambah 7c per h. Kita selesaikan satu persatu terlebih dahulu.
C tambah H pangkat 3, maka akan menghasilkan C pangkat 3 tambah 3C kuadrat H tambah 3C kuadrat tambah H pangkat 3. Lalu 7 kali C tambah H akan menghasilkan 7C tambah 7H. Dan hasil dari min kali C pangkat 3 tambah 7C adalah min C pangkat 3 kurang 7C per H. Kita selesaikan dulu yang dapat dikurang. C pangkat 3 dapat dikurang dengan C pangkat 3, lalu 7C dapat dikurang dengan 7C, maka yang tersisa adalah 3C kuadrat H tambah 3CH kuadrat tambah H pangkat 3 tambah 7H per H. Lalu dibagikan dulu dengan H, maka akan menghasilkan 3C kuadrat tambah 3CH tambah H kuadrat tambah 7. Karena limitnya H menuju 0, maka huruf H digantikan dengan nilai 0. Maka setelah dimasukkan nilai 0-nya, yang tersisa adalah 3C kuadrat tambah 7. Maka hasil dari F aksen C dari X pangkat 3 tambah 7X adalah 3C kuadrat tambah 7. Baiklah, di sini saya akan membahas yang namanya bentuk-bentuk yang setara untuk turunan. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa bentuk dari turunan adalah F aksen X sama dengan limit X menuju C dari Fx dikurang Fc per X dikurang C. Namun dalam bentuk lain, kita dapat menuliskan bahwa F aksen X sama dengan limit T menuju X dari Ft dikurang Fx per T dikurang X, atau juga F aksen X sama dengan limit P menuju X dari Fp dikurang Fx per F dikurang X. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas contoh soal 3. Yang mana disuruh gunakanlah hasil dari rumus di atas untuk mencari G aksen C jika Gx sama dengan 2 per X tambah 3. Nah, maksud dari rumus di atas di sini adalah rumus pada pembahasan sebelumnya, yaitu kita mempunyai rumus F aksen X sama dengan limit X mendekati C dari Fx kurang Fc per X kurang C. Nah, sedangkan pada contoh soal di sini kita disuruh mencari G aksen C, sehingga F aksen X pada rumus sebelumnya kita gantikan dengan G aksen C, sehingga rumusnya menjadi G aksen C sama dengan limit X mendekati C dari Gx kurang Gc per X kurang C. Nah, langsung saja kita masukkan nilai Gx-nya, yaitu 2 per X tambah 3 dikurang Gc-nya kita gantikan juga dengan nilai Gx. Nah, di contoh soal kita disediakan nilai Gx-nya 2 per X tambah 3, sedangkan di sini kita disuruh masukkan nilai Gc. Jadi setiap X yang memuat pada nilai Gx kita gantikan dengan C, sehingga menjadi 2 per C ditambah 3 per X kurang C. Nah, di sini kita mempunyai bentuk pembagian pecahan bertingkat. Sesuai dengan aturan pembagian pecahan bertingkat, kita telah mencari atau mengoperasikannya sehingga bentuknya menjadi limit X mendekati C dari 2 per X tambah 3 dikurang 2 per C tambah 3 dikali 1 per X kurang C. Nah, mengapa jadi bentuk seperti ini? Di sini berdasarkan aturan dari pembagian pecahan bertingkat. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah mempelajari materi pembagian pecahan bertingkat sebelumnya. Sehingga langsung saja kita lanjut, menjadi sama dengan limit X mendekati C dari 2 dikali C tambah 3 dikurang 2 dikali X tambah 3 per X tambah 3 dikali C tambah 3 dikali 1 per X kurang C. Nah, di sini mengapa bentuknya berubah menjadi 2 dikali C tambah 3 dikurang 2 dikali X tambah 3 per X tambah 3 dikali C tambah 3? Dikarenakan bentuk pecahan di sini penyebutnya telah kita samakan dengan cara kita KPK-kan penyebut dari pecahan 2 per X tambah 3 dikurang 2 per C tambah 3. Nah, X tambah 3 dan C tambah 3 kita cari KPK-nya, sehingga mendapatkan KPK-nya yaitu
X tambah 3 dikali C tambah 3. Kemudian, penyebut yang telah sama tadi kita bagikan dengan penyebut pada pecahan pertama, yaitu X tambah 3 dikali C tambah 3 dibagi X tambah 3. Hasilnya yaitu C tambah 3 dikali dengan pembilang pada pecahan yang sama, yaitu 2C tambah 3. Selanjutnya, penyebut yang telah sama tadi juga kita bagikan dengan penyebut pada pecahan yang kedua, yaitu X tambah 3 dikali C tambah 3 kita bagikan dengan penyebut pecahan kedua, yaitu C tambah 3. Hasilnya yaitu X tambah 3. X tambah 3 kita kalikan dengan pembilang pada pecahan yang kedua, yaitu menjadi 2X tambah 3. Makanya hasilnya menjadi 2C tambah 3 dikurang 2X tambah 3 per X tambah 3 dikali C tambah 3 dikali 1 per X kurang C. Nah, 1 per X kurang C ini masih tetap ya teman-teman. Selanjutnya, limit X mendekati C dari 2C ditambah 6 dikurang 2X dikurang 6 per X tambah 3 dikali C tambah 3. Nah, sekarang, mengapa bentuknya menjadi seperti ini? Dikarenakan pecahan yang telah kita samakan penyebut tadi, pembilangnya kita kalikan ke dalam. 2C tambah 3 dikurang 2X tambah 3, itu bisa kita kalikan. Sehingga menjadi 2 dikali C menjadi 2C, 2 dikali 3 menjadi plus 6, dan dikurang 2 dikali X sama dengan 2X, min 2 dikali 3 menjadi min 6. Makanya jadilah 2C tambah 6 dikurang 2X kurang 6 per X tambah 3 dikali C tambah 3 dikali 1 per X kurang C. Masih tetap seperti di atas tadi. Kemudian, pembilang pada pecahan sebelumnya ini bisa kita lakukan pengurangan, yaitu pada 6 dan min 6 bisa langsung kita kurang, sehingga hasilnya menjadi 0 dan tersisa yaitu 2C dikurang 2X per X tambah 3 dikali C tambah 3 dikali 1 per X kurang C. Selanjutnya, limit X mendekati C dari min 2X kurang C per X tambah 3 dikali C tambah 3 dikali 1 per X kurang C. Nah, bentuk di sini mengapa pembilangnya menjadi min 2X kurang C? Dikarenakan bentuk dari 2C dikurang 2X telah kita faktorisasikan atau kita keluarkan min 2 untuk bertujuan supaya pembilang dan penyebut pada kedua pecahan di sini menjadi bentuknya yang sama sehingga bisa langsung kita bagi. Nah, pada pecahan yang kedua kita mempunyai penyebut X kurang C. Sedangkan pada pecahan yang pertama kita mempunyai pembilang min 2 dikali X kurang C. Nah, X kurang C di sini karena bentuknya sama bisa langsung kita bagi. Sehingga hasilnya 1 dan tersisalah min 2 per X tambah 3 dikali C tambah 3. Nah, bagaimana cara kita memfaktorisasikan 2C dikurang 2X sehingga menjadi min 2 dikali X kurang C? Itu berdasarkan aturan faktorisasi kita mengeluarkan min 2. Selanjutnya, limit X mendekati C dari min 2 per X tambah 3 dikali C tambah 3. Di sini langsung saja kita masukkan nilai X-nya yaitu mendekati dengan C, atau nilai X di sini kita gantikan dengan C. Sehingga min 2 per X tambah 3, X-nya kita gantikan dengan C menjadi C tambah 3 dikali dengan C tambah 3. Nah, di sini kita mempunyai dua bentuk C tambah 3, atau kalau kita kalikan C tambah 3 dikali C tambah 3 sama dengan C tambah 3 kuadrat. Makanya hasil akhirnya yaitu min 2 per C tambah 3 kuadrat. Baik teman-teman, di sini kami mempunyai beberapa latihan soal yang dapat kalian selesaikan dengan menggunakan f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari F dikali C tambah H dikurang Fx per H. Nah, terdapat 4 latihan soal yang dapat kalian selesaikan di kolom komentar. Thank you for watching teman-teman. Sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa subscribe, like, and share.